Kami dari kelompok 1 di sini akan menjelaskan video yang bertemakan air dan kami mengangkat judul Menuju Era Baru Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia termasuk negara tropis yang mempunyai curah hujan sangat bervariasi, yaitu berkisar dari 700 mm sampai 7.000 mm per tahun. Curah hujan rata-rata sekitar 2.180 mm per tahun, sedangkan curah hujan yang efektif hanya berkisar 1.400 mm per tahun. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup penduduk, diperkirakan indeks ketersediaan air di Jawa akan turun di bawah nilai kritis, berkisar 1.000 meter kubik per kapita tahun. Video kali ini akan membahas mengenai status sumber daya air di Indonesia pada saat ini, untuk mengantisipasi alokasi dan pemanfaatannya pada masa mendatang menuju era baru pengelolaan sumber daya air. Hal ini dicirikan oleh efisiensi fisik dalam penggunaan air, efisiensi ekonomi dalam penggunaan air, serta pendekatan wilayah sungai sebagai dasar pengelolaan irigasi. Ketersediaan air di Indonesia cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sumber daya air di Indonesia untuk keperluan irigasi lahan sawah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur dimulai sejak akhir abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itu, irigasi dianggap sebagai teknologi baru dan sangat berperan dalam meningkatkan produksi tebu untuk keperluan ekspor. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan perairan yaitu air tawar merupakan sumber daya yang terbatas dan rawan, partisipatif, melibatkan pengguna, perencana, dan penentu kebijakan. Peran sentral dalam penyediaan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air, serta nilai ekonomi, air harus dipandang sebagai komoditas ekonomi. Penurunan ketersediaan air di Indonesia disebabkan karena jumlah penduduk yang terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk yang begitu banyak hingga mencapai 85% tidak diikutsertakan dengan peningkatan jumlah air, yang mana hanya sekitar 15% air yang tersedia. Alokasi air sebagian besar digunakan untuk irigasi. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia untuk keperluan irigasi lahan sawah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur dimulai sejak akhir abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, seiring perkembangan zaman, penggunaan air untuk sektor non-pertanian semakin pesat. Sehingga, penggunaan air ini tidak hanya difokuskan untuk irigasi saja, tetapi bisa juga untuk keperluan penghijauan, pabrik, dan PLTA. Hal tersebut tentunya merupakan konflik di masa mendatang. Jika tanpa kebijaksanaan mengenai pengaturan penggunaan air secara jelas, dapat mengakibatkan kelangkaan air yang tidak hanya merupakan isu nasional, tetapi pada abad ke-21 akan menjadi isu global utama. Potensi air yang ada di negara kita berasal dari curah hujan efektif, dan yang bisa dimanfaatkan hanya 15-35%. Hal tersebut diperkirakan air yang tersedia berasal dari curah hujan efektif dengan memperhitungkan jumlah air yang hilang, sehingga potensi yang dimanfaatkan disebut dengan aliran mantap. Sedangkan selebihnya merupakan aliran tidak mantap seperti banjir yang mengalir dalam waktu singkat dan bermuara dalam laut. Efektivitas pemanfaatan air bisa ditingkatkan melalui pembuatan waduk-waduk besar. Hal ini tentunya dapat diiringi dengan melakukan upaya dalam mewujudkan peran irigasi untuk pembangunan nasional yang ditetapkan melalui 3 sasaran pengembangan irigasi jangka panjang,
yaitu memperluas daerah irigasi dalam rangka peningkatan areal tanam guna memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, merehabilitasi atau meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada untuk mencegah penurunan fungsinya, serta meningkatkan pengelolaan air irigasi untuk memperbaiki efisiensi pemanfaatannya. Kebutuhan air irigasi dipenuhi dengan memanfaatkan air tanah, walaupun baru sekitar 2-3% dari total irigasi. Kondisi ini disebabkan karena irigasi dengan menggunakan air tanah akan lebih cocok untuk wilayah Indonesia bagian timur, di mana curah hujan sangat terbatas dan tidak menentu. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian barat bisa memanfaatkan air tanah maupun air permukaan untuk kebutuhan irigasi. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara hati-hati, yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Air harus dipandang sebagai komoditi ekonomi, serta mempertimbangkan dimensi sosial, lingkungan, dan politik. Peranan irigasi untuk mendukung sektor pertanian, terutama diarahkan guna mempertahankan swasembada pangan pokok. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, irigasi didefinisikan sebagai penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian. Air juga digunakan untuk sektor domestik, industri, dan komersial, sehingga peranan irigasi sangat mendukung sektor pertanian, terutama dalam memberikan kontribusi pada swasembada pangan pokok, serta diharapkan mampu berperan dalam meningkatkan pendapatan petani melalui perluasan lahan pertanian dan peningkatan produktivitas lahan. Untuk keperluan tersebut, pemerintah melakukan rehabilitasi jaringan irigasi. Hasil yang telah dicapai dari pembangunan irigasi selama kurun waktu 1969 sampai 1993, yaitu rehabilitasi jaringan irigasi seluas 2,9 juta hektar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ini tentunya bisa meningkatkan luas lahan beririgasi. Luas lahan irigasi seperti sederhana, semi-teknis, dan teknis dapat mengalami peningkatan dari 3,388 juta hektar pada tahun 1968 menjadi 8,227 juta hektar pada tahun 1993. Dengan adanya peningkatan luas rehabilitasi jaringan irigasi dapat meningkatkan luas panen dan produksi padi. Karena hal tersebut mampu memperluas sawah dengan meningkatkan perluasan panen dan produksi padi. Sehingga Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Kendala pemanfaatan sumber daya air, minimnya kuantitas air, dikarenakan peningkatan jumlah penduduk tidak diikutsertakan dengan peningkatan jumlah air. Buruknya kualitas air disebabkan karena banyaknya penduduk yang tidak memanfaatkan air dengan baik. Pencemaran air terus bertambah seperti adanya sampah, limbah industri, dan limbah rumah tangga seiring bertambahnya jumlah penduduk, serta perusakan sumber daya air karena sistem bercocok tanam di daerah hulu yang mendorong laju erosi, termasuk penebangan hutan. Untuk mengatasi kendala pemanfaatan sumber daya air tersebut, perlu dilakukan adanya pengelolaan irigasi dengan melibatkan petani melalui Perhimpunan Petani Pemakai Air P3A yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. 5 pilar irigasi. Dalam melakukan P3A, tentunya berpedoman terhadap 5 pilar irigasi, yang mana terdiri dari peningkatan keandalan penyediaan air irigasi. Hal ini sesuai dengan kesesuaian batas-batas P3A, daerah irigasi, dan wewenang desa. Perbaikan sarana dan prasarana irigasi,
dengan cara adanya tanggung jawab koordinasi organisasi terhadap irigasi. Penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi diperoleh dari sifat nilai-nilai di pedesaan dan kepemimpinan sampai taraf tertentu mengenai perbedaan ekonomi dan sosial di desa. Penguatan institusi atau lembaga pengelola irigasi. Hal ini berkaitan dengan persepsi tentang siapa yang memiliki suplai air, serta pemberdayaan sumber daya manusia pengelola irigasi dengan adanya keseragaman struktur organisasi. Efisiensi penggunaan air irigasi. Indonesia harus menuju era baru pengelolaan sumber daya air. Efisiensi penggunaan air irigasi bukan didasarkan pada efisiensi sistem irigasi, melainkan efisiensi seluruh wilayah sungai. Selain itu, dapat juga melalui penempatan wilayah sungai sebagai unit dasar perencanaan, membuat proyeksi permintaan air jangka panjang, dan memperhitungkan persaingan antara penggunaan saat ini dan penggunaan pada masa mendatang. Dalam menghadapi kompetisi penggunaan air yang terus meningkat karena terbatasnya pasokan, terdapat 4 sumber penghematan yang mendasar, yaitu meningkatkan output per unit dari air yang hilang karena penguapan atau biasa disebut efisiensi fisik. Jumlah air yang digunakan untuk menghasilkan per unit output sangat bervariasi dan tergantung pada jenis tanaman dan varietas, teknik budidaya, dan cara pengolahan produk. Mengurangi kehilangan air yang mengalir ke laut atau tebing yang dalam. Kehilangan air bukan hanya pada sistem irigasi, tetapi juga pada wilayah sungai. Mengurangi polutan yang potensial merugikan tanaman, ternak, dan manusia. Mengalokasikan penggunaan air dari yang bernilai ekonomi rendah ke penggunaan air yang bernilai ekonomi tinggi. Penggunaan air diprioritaskan untuk kegiatan pertanian, terutama bagi tanaman yang berekonomi tinggi. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!